Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Siapkan hati dan pikiran sebelum mengikuti ibadah agar dapat tetap fokus. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi sesuai petunjuk yang ada di deskripsi dan yang ditayangan. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Warta Jemaat, Salam, selamat pagi. Puji Tuhan, sampai saat ini kita diberi kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari di rumah dan dimanapun berada? Kami berharap dalam keadaan yang sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami akan membacakan penegasan Warta Jemaat untuk Minggu 4 Oktober 2020 sebagai berikut. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Bumi Plangka mengucapkan selamat beribadah persikeluarga bagi warga jemaat di lingkungan Gereja Bethesda, Kalawa, Hapakat, dan Glapirat. Adapun warga jemaat di luar kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Plangka dimanapun berada yang mengikuti tayangan ibadah ini, Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat di kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Plangka, terkhusus dari tanggal 4 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2020. Ibadah Minggu persikeluarga di rumah dan melalui ibadah online akan terus dilaksanakan sampai Majelis Sinode dan Satgas Pencegahan COVID-19 Kota Palangkaraya mengizinkan pelaksanaan kembali ibadah di gereja. Pada hari Minggu 11 Oktober 2020 akan dilaksanakan ibadah Minggu online yang akan dilayani oleh Pendeta Nasib Mariduha STH. BPH Majelis Jemaat GKE Bumi Plangka mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat sekalian atas persembahan syukur yang telah dikumpulkan melalui amplop yang diantar ke kantor majelis ataupun melalui transfer rekening bank. BPH Majelis Jemaat GKE Bumi Plangka juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga tayangan ibadah online atau streaming ini dapat terlaksana dengan baik. Persembahan ibadah minggu atau ibadah rumah tangga persikeluarga yang dilaksanakan di rumah dapat diserahkan ke kantor BPH Majelis Jemaat GKE Bumi Plangka setiap hari dan jam kerja
dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 WIB sampai dengan 13 WIB atau disetor ke nomor rekening BRI 7903 01 00 14 40 53 7 atas nama BPH Majelis Jemaat Bumi Pelangka. Bukti setor transfer dapat disampaikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKE Bumi Pelangka. Ibadah Minggu online dan perjamuan kudus untuk kita pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Antonius Setio Wibowo Emin dan didampingi oleh penatua diakon dari lingkungan Gereja Hapakat. Mewakili segenap warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Demikian warta jemaat untuk kita pada kesempatan ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan, sehingga keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 28. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Sehingga inilah yang mendasari kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Perkebalan Injil Indonesia, secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil Gereja Kalimantan Evangelis, untuk mengingatkan kita kembali pada tugas panggilan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan. Beritakanlah Injil, sehingga semua orang yang mendengar akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Marilah kita berdiri bersama menyanyikan pujian bagi Allah. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 264 ayat 1 dan 3. Apalah arti ibadahmu? Kepada Tuhan
sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Nas pembimbing untuk kita sekalian dalam ibadah Hari Perjamuan Kudus Dunia. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu.
Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE pada hari ini tanggal 4 Oktober 2020 terambil dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai ke-17 dengan perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepadamu, beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu Jemaat dan saudara-saudara yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan nas firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini sesuai dengan ketetapan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-34 sampai dengan 46. Mari sebelum kita membaca firman ini, kita menaikkan doa kita, memohon penyertaan daripada Allah sehingga firman hari ini boleh kita bersama-sama terima di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami bersama-sama memohon kemurahan kasih kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Karena saat ini Tuhan, kami ada untuk memuliakan nama Allah. Kami berkumpul untuk menyembah dan mengagungkan kebesaran nama-Mu. Pada kesempatan ini pula Bapak bersama-sama kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Engkau yang mengurapi kami,
Engkau Allah yang menyertai kami dan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan. Sehingga firman pada hari ini boleh bersama kami terima, boleh kami renungkan di dalam kehidupan kami, dan selanjutnya kami mampu berlakukan. Sehingga kehendak Allah menjadi sebuah hal yang nyata dalam kehidupan kami. Engkau yang memberkati kami semua Bapa, dan Engkau yang menyertai, mengurapi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-46. Saya akan bacakan bunyi firman Tuhan di bawah judul perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Ayat yang ke-33. Dengarkanlah satu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur, menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya, melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, satu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing.
Kita bersama-sama hari ini masih tetap bersyukur karena Tuhan tetap menyertai dan memimpin kehidupan kita. Ia tetap menjaga serta memelihara kita di dalam setiap hari dan waktu yang kita bersama-sama lalui. Meskipun berat, meskipun sulit, namun iman kita tetap kita mampu arahkan hanya kepada Dia yang menjadi sumber pengharapan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kembali kita bersama-sama beribadah dan kita bersama-sama mau memuliakan nama Tuhan meskipun kita ada di rumah masing-masing. Pelayanan ibadah online hari ini membawa kita untuk selalu dan senantiasa mengarahkan kehidupan kita kepada Allah yang menjadi sumber anugerah bagi kehidupan kita. Di minggu ini kita bersama-sama selain merayakan ibadah minggu, juga di dalamnya kita bersama-sama melaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Karena pada hari ini merupakan hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini pemberitaan firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kehidupan kita berbicara tentang bagaimana Allah menyampaikan sebuah peringatan tentang apa yang dijalani dan harus dilakukan oleh kehidupan kita orang percaya, yang mana di dalamnya ada tanggung jawab, yang dimana di dalamnya ada sebuah upaya untuk kita bersama-sama mampu memberikan dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dengan benar menurut apa yang Dia atur dan tetapkan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan bagi kehidupan kita hari ini berbicara tentang perumpamaan penggarap kebun anggur. Firman Tuhan pada kita hari ini membawa kita untuk bersama-sama mencoba mengerti apa arti dari sebuah peranan yang Tuhan kasih dan berikan bagi kehidupan kita. Di mana dalam cerita perumpamaan hari ini digambarkan tentang seorang tuan yang membeli tanah dan mempersiapkan lahan untuk menanam anggur dan segala sesuatu yang diperlukan di dalamnya. Dia buat dan persiapkan. Setelah itu tuan pemilik lahan tadi memberikan dan menyewakan tanahnya itu, kebun anggur itu, kepada penggarap-penggarap sebelum ia pergi ke kota lain. Jemaat saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya yang mau Tuhan gambarkan? Apa sebenarnya yang Tuhan ingin beritahukan kepada kita melalui perumpamaan dalam nas firman Tuhan pada hari ini tentang penggarap kebun anggur, tentang lahan yang dipersiapkan oleh tuan si pemilik lahan. Bapak Ibu sedang jemaat saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lahan kebun anggur yang dimaksudkan dalam firman Tuhan bagi kita pada hari ini merupakan gambaran tentang kehidupan dunia yang menjadi wadah tempat di mana kita dipercayakan untuk memberitakan dan menyampaikan kebenaran untuk menghasilkan buah. Dan penggarap-penggarap kebun anggur menjadi sebuah gambaran dari kehidupan orang-orang Farisi, para imam-imam dan pemimpin-pemimpin. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksudkan oleh firman Tuhan bagi kehidupan kita pada hari ini, Allah mau mengingatkan kita tentang sebuah peranan yang Ia berikan bagi kehidupan kita di dalam kehidupan dunia ini. Katakan saja kita sebagai lahan dan ladang atau kebun anggur. Katakan saja di mana tempat kita berada, di mana kita tinggal, itu menjadi sebuah wadah garapan yang menjadi sebuah tanggung jawab yang dipercayakan bagi kehidupan kita. Dan bisa jadi
kita mampu mengumpamakan dan mengupayakan diri kita sebagai orang yang Tuhan percayakan untuk menggarap kebun anggur. Kalau pada waktu itu gambaran tentang para pemimpin, tentang para penguasa Israel. Kita bisa lihat dalam cerita-cerita kita perjanjian lama. Misalnya kalau kita memperhatikan Yesaya pasal 5, Yeremia pasal yang ke-20 atau pasal yang ke-37, menggambarkan tentang peranan-peranan orang-orang yang dipercayakan Tuhan dan tentang apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang ingkar dari ketentuan Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Allah bagi kehidupan hari ini menjadi sebuah peringatan seperti yang saya katakan tadi bagi kehidupan kita orang percaya yang menjalani kehidupan di dalam dunia ini saat ini, sekarang ini. Untuk bagaimana kita memainkan peranan-peranan yang kita miliki di dalam kehidupan untuk dapat memberlakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Allah. Ketika Allah mempercayakan kita untuk menggarap, mari kita menggarap dengan benar. Dan ketika Allah meminta untuk kita mengembalikan yang menjadi bagiannya, mari bersama-sama kita upayakan mengembalikan sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Jemaat saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, yang seringkali kita mungkin lihat dalam setiap keseharian kita bergereja, ada gambaran-gambaran penguasa, ada gambaran-gambaran orang yang merasa diri memiliki, ada gambaran orang-orang yang menganggap diri mereka adalah orang yang punya hak tentang kehidupan gereja dan jemaat ini. Sehingga ia berupaya memberikan pengaruh-pengaruh yang besar untuk berupaya menjadikan dan menempatkan posisinya sebagai orang yang berpengaruh dan dianggap pemilik. Gambaran firman Tuhan hari ini dalam firman yang diperhadapkan bagi kehidupan kita menjadi sebuah gambaran yang nyata, nampak, jelas terlihat dalam kehidupan gereja. Entah itu kita sadari, akui atau tidak. Bapak Ibu sedang jemaat saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya orang-orang yang ada dalam gereja itu pun seakan-akan bersifat apatis, tidak peduli dan hanya sekedar mengikuti hal-hal yang bersifat formal, yang pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang sia-sia. Kalau dalam bahasa Alkitab, tidak menghasilkan buah apa-apa, tidak menghasilkan sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi dia yang menjadi pemilik lahan. Kita ini adalah lahan, kita ini adalah ladang, kita ini adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk bisa mengembalikan sebuah kemuliaan bagi nama Allah sebagai pemilik lahan itu, sebagai pemilik kehidupan kita. Ada tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah untuk kita bersama-sama jalankan dan lakukan di dalam setiap keseharian dan waktu yang Tuhan berikan untuk kita semua sebagai orang-orang percaya pengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Dalam peranan masing-masing, dalam setiap kemampuan yang kita bersama-sama miliki, Allah ingin jadikan itu sebagai sebuah sarana, Allah ingin jadikan itu sebagai sebuah alat untuk kita bersama-sama boleh menyampaikan dan melakukan hal yang benar sesuai dengan apa yang Ia janjikan dan perjanjian yang kita buat bersama dengan Allah. Menjadi berkat, menjadi berbuah, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam kehidupan dunia ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada anggapan dalam kehidupan kita, oh itu peranan orang-orang tertentu dalam kehidupan gereja. Mungkin kita beranggapan ini peranan tokoh-tokoh atau pemain-pemain pelayan dalam kehidupan gereja. Entah itu pendeta, penatua dan diakon, para pikaris, para penginjil dan sebagainya.
Itu pikiran mungkin yang ada dalam kehidupan kita masing-masing pribadi sebagai jemaat biasa. Lalu pertanyaannya, kalau itu memang menjadi sebuah anggapan pemikiran kita boleh pertanyakan kembali kepada diri kita. Lalu perananku apa? Lalu tugasku apa? Lalu tanggung jawabku apa? Kalau itu semua hanya tugas-tugas pelayan. Pada hakikatnya kita semua ini adalah pelayan. Pada dasarnya kita ini adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk bagaimana memuliakan dan melayani Allah di dalam kehidupan kita. Siapapun tidak terkecuali ketika mereka mengatakan aku percaya kepada Allah dan memberikan dirinya untuk menjadi pengikut Kristus. Tuhan ingin pakai kita. Tuhan ingin jadikan kita sebagai penggarap-penggarap yang mampu menghasilkan sesuatu, yang mampu menumbuhkan iman kepercayaan kita kepada Allah, yang bertanggung jawab. Apa yang terjadi pada akhir cerita perumpamaan kita pada hari ini? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menyadari bahwa perumpamaan itu mengarah kepada dirinya. Bahwa perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus mengarah kepada mereka. Dan hari ini juga mari kita arahkan apa yang disampaikan oleh Yesus dan mengarah kepada diri kita. Untuk kita menyadari akan setiap penolakan-penolakan yang kita buat. Untuk kita menyadari akan setiap tindakan-tindakan yang membuat Tuhan kecewa terhadap apa yang kita lakukan. Bisa jadi kita menolak para pelayannya. Sama seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Israel menolak nabi-nabi pada awal. Ketika mereka menerima apa yang disampaikan oleh para nabi. Bisa jadi kita seperti mereka yang menolak anak Allah. Yang dia utus kembali untuk mengambil bagian yang menjadi hak tuannya. Saudara-saudara, ibu bapak, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau bersama-sama renungkan apa yang dituliskan, apa yang diumpamakan oleh Yesus dalam perumpamaan hari ini, menjadi sebuah peringatan keras bagi kehidupan kita. Menjadi sebuah teguran yang amat sangat pedas untuk kita semua. Dan mari bersama-sama kita ingatkan diri kita agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak jatuh, agar kita bersama-sama boleh menyadari akan apa yang harus kita lakukan. Jangan kita berupaya mengingkari, jangan kita berupaya mengambil hak yang menjadi milik Allah. Jangan kita berupaya menguasai wadah, lahan, tempat di mana Allah ingin menyatakan sebuah kemurahan. Sehingga kita bersama-sama di dalamnya boleh menerima karunia. Allah ingin kemurahan itu menjadi sebuah hal yang dirasakan oleh semua orang. Allah ingin menjadikan kemurahan berkatnya itu menjadi sebuah hak yang dapat dinikmati oleh setiap siapa saja yang tinggal dan hidup dalam kehendak Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana hari ini ketika kita bersama-sama memperingati hari perjamuan kudus sedunia dan pekabaran Injil Indonesia. Kita bersama-sama mengingat bahwa dengan perjamuan kudus ada sebuah karya penyelamatan Allah yang menyelamatkan setiap mereka yang mau menerimanya. Jangan jadikan milik sendiri. Jangan jadikan itu sebagai hak yang harus kita kuasai sendiri. Tetapi mari kita bersama-sama kabarkan, wartakan dan beritakan tentang penyelamatan itu. Kemanapun kita pergi. Dalam upaya kita mengabarkan Injil di dalam kehidupan kita.
dalam upaya kita mewartakan kabar sukacita, kelepasan, pembebasan, dan pengampunan daripada Tuhan. Sehingga ketika semua orang dan kita mampu menerapkan dan menerima itu semuanya, ada sebuah hal yang kita rasakan. Sukacita, damai sejahtera, dan bersama-sama kita menaikkan ungkapan syukur atas kemuliaan Allah. Di hari perjamuan kudus ini, di hari pekabaran Injil ini, kita diingatkan untuk berterima kasih karena Allah telah memberikan kesempatan untuk kita boleh berkarya, menggarap dan mengolah lahan yang Ia percayakan bagi kehidupan kita. Dan dalam kesempatan ini pula Allah mengingatkan kita untuk bisa mengembalikan kemuliaan untuk Tuhan sebagai haknya. Selanjutnya bersama-sama kita diminta untuk kembali mewartakan dan memberitakan kabar sukacita ini dalam berita Injil. Dan itu menjadi sebuah hak semua kita yang percaya. Dan itu menjadi sebuah tanggung jawab diri kita yang mengatakan kalau Kristus itu adalah Tuhan bagi kehidupan kita. Dengan cara kita, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan melalui setiap usaha, melalui segala kerja yang kita lakukan, biarlah bersama-sama melalui diri kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Melalui diri kita berita Injil tersebar dan tersiar kemana saja. Firman ini memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Dan sebelumnya dengarkanlah akan penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri. 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 26 untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk menghapus segala dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda materai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Mulai perjamuan kudus ini, kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya. Di tengah-tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaannya yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut kasih-Mu, dan hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami ini dapat menyerahkan diri kami seluruhnya kepada Yesus Kristus, Anak-Mu,
Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memeriksa diri kita di hadapan Tuhan, dan kita akan bersama-sama menyerahkan kehidupan kita kepada dalam kuasa-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga kita memperoleh keampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di hadapan dalam hidup saudara? Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentulah akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun, janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun, kita harus selalu berupaya untuk melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Tuhan Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak semuanya, kami persilahkan untuk berdoa di dalam hati masing-masing agar kita bersama-sama layak dan dapat ikut duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Kita memasuki saat teduh sejenak. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap syukur, ia membelah roti-roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu juga setelah ia makan, ia memberikan piala anggur kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak semuanya, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia." Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri yang mengikuti perjamuan kudus hari ini. Ambillah, makanlah. Ini adalah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkan untuk ampunan dosa kita. Ambillah, minumlah. Ini adalah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara menuju hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, menaikkan ungkapan syukur kita dan menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami bersama-sama naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Oleh karena anugerah dan kemurahan yang Engkau berikan bagi kehidupan kami. Kami bersama-sama Tuhan berterima kasih karena Engkau menganugerahkan kehidupan bagi kami. Kami percaya oleh karena kuasa dan kemurahan-Mu, kami tetap mampu menjalani kehidupan di dunia ini dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan yang berat.
Engkau mempercayakan kami untuk selalu dan senantiasa boleh memuliakan nama Allah di dalamnya. Pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh memperingati hari pekabaran Injil Indonesia dan hari perjamuan kudus dunia. Dan kami bersama-sama hari ini boleh mengikuti pelayanan perjamuan kudus dari anak-Mu Yesus Kristus yang mengingatkan kami akan pengorbanan dan anugerah Allah yang menyelamatkan itu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami percaya Engkau yang mempercayakan untuk kami bersama-sama dalam menjalani kehidupan senantiasa dapat mewartakan dan mengabarkan berita tentang Injil dan kebenaran Kristus dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang senantiasa menganugerahkan kami hikmat dan kemampuan, sehingga kami tetap berupaya melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk lembaga pekabaran Injil GKE, PKB, bidang pekabaran Injil, dan kegiatan PI lainnya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Mereka semua yang Tuhan percayakan untuk boleh melakukan sebuah tanggung jawab pewartaan, semuanya Tuhan yang mengurapi dan menyertai, agar kami boleh memberitakan kabar sukacita ini ke seluruh penjuru dunia, dimanapun kami berada dan dalam apapun yang kami bersama-sama lakukan kerjakan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa kami yang di surga, kami percaya Engkau Tuhan yang mau pakai kami jemaat-Mu juga, warga GKS secara keseluruhan dimanapun kami berada, menjadi saluran berkat Allah dalam pekabaran Injil ini. Kami bersama-sama boleh menyatakan dukungan kami dalam pemberitaan sukacita Allah Bapa yang di surga yang memampukan kami, sehingga dengan segala upaya usaha kami, dengan segala kemampuan dan talenta yang kami miliki, kami boleh bersama-sama menyatakan kehendak Allah yang pada akhirnya menghasilkan buah kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa juga dalam upaya dan usaha yang kami bersama-sama jalani dalam kehidupan bergereja di tengah-tengah pandemi COVID-19, untuk melayani jemaat-Mu. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami sehingga pelayanan-pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi berarti dalam menguatkan kehidupan jemaat, dalam membangun iman jemaat senantiasa, agar mereka senantiasa hanya berpengharapan kepada Allah. Tuhan Bapa yang di surga, Engkau yang senantiasa kami andalkan di dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa kami cari untuk memberikan kami kekuatan dan penyertaan. Berkati jemaat-Mu di mana saja berada Tuhan, terkhusus yang ada di wilayah pelayanan Majelis Jemaat Bumi Palangka, dan mereka semua yang hari ini terlibat dan mengikuti pelayanan ibadah online Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai kami dalam masing-masing pribadi kami, jemaat, dan dalam kehidupan keluarga. Ya Allah yang di surga, Engkau yang senantiasa ada untuk kehidupan kami, Engkau yang senantiasa memampukan kami untuk selalu dan senantiasa setia kepada Allah dalam kehidupan keimanan. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan yang kami hadapi, apapun tekanan yang kami rasakan saat ini Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, agar kami bersama-sama tetap beroleh sukacita, karena kami memiliki Allah yang hidup, yang senantiasa peduli akan segala sesuatu yang kami hadapi.
Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan para penetua diakon, para pendeta, pikaris, pekabar Injil. Mereka semua yang hari ini terlibat dalam pelayanan Tuhan memberkati. Mandu lagu, pemain musik, dan juga tim multimedia. Biarlah kami bersama-sama boleh merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kemurahan Tuhan melalui setiap segala sesuatu yang kami lakukan. Kami boleh menyatakan kehendak Allah dengan segala apa yang kami miliki. Tuhan Bapa yang di surga, saat ini kami berdoa juga bagi mereka yang kekurangan, bagi mereka yang berada dalam keterbatasan, Engkau yang memberkati menyertai Bapa. Dan kami bersama-sama percaya Allah yang senantiasa melimpahkan sukacita bagi kehidupan kami semua yang merasakan sukacita karena anugerah kemurahan yang Engkau berikan. Ketika kami boleh menerima hasil dari segala pekerjaan kami, ketika kami boleh mendapatkan jalan keluar dari setiap pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi, ketika kami boleh merasakan berkat Allah dengan bertambahnya umur kami sehingga kami beroleh umur panjang, kami bersama-sama bersyukur Tuhan menaikkan sukacita kami. Kami percaya langkah jalan kehidupan kami selanjutnya juga Tuhan yang memberkati dan menyertai. Biarlah bersama-sama kami tetap boleh memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan melalui segala sesuatu yang kami lakukan. Ketika kami boleh merayakan hari ulang tahun kami Tuhan, kami ingat bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kehidupan kami. Ketika kami boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan kami Tuhan, kami bersama-sama diingatkan akan waktu di mana kami mengikat janji bersama untuk memuji dan memuliakan nama Allah melalui keluarga kami. Biarlah Tuhan segala sesuatunya Engkau yang mencukupkan, segala sesuatunya Engkau yang melimpahi kami dengan karunia. Kesehatan menjadi anugerah-Mu, umur panjang menjadi kemurahan Tuhan, dan berkat-berkat untuk kecukupan kami menjadi sebuah hal yang kami bersama-sama terima dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama berdoa untuk upaya dan usaha bangsa kami Tuhan, atau dunia secara keseluruhan, dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan pergumulan yang kami hadapi saat ini Tuhan, yaitu pandemi COVID-19. Biarlah Bapa Engkau yang memberikan kami hikmat, kemampuan, agar kami bersama-sama tetap mampu bekerja sama dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga kesehatan, untuk boleh memutus rantai penyebaran COVID ini Bapa. Kami boleh menjaga diri kami dengan hikmat Allah, sehingga protokol kesehatan kami tetap boleh jalankan dalam kehidupan kami, agar pandemi atau virus COVID-19 ini Tuhan tidak menimpa kehidupan kami. Dan kami bersama-sama percaya Tuhan yang senantiasa menjaga kami, Tuhan yang senantiasa melingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga segala sakit penyakit terhindar dari kehidupan kami di dalam nama Yesus. Bapa yang di surga, terima kasih untuk setiap kemurahan Allah, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Dan hari ini Tuhan kami bersama-sama juga berdoa untuk setiap proses pemerintahan bangsa dan negara kami Tuhan. Ketika dalam waktu-waktu ini Tuhan persiapan untuk pemilihan para pemimpin, baik tingkat provinsi ataupun kabupaten, pemilihan gubernur dan bupati Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Allah. Biarlah kami bersama-sama jemaat-Mu diberikan anugerah dan hikmat, agar kami boleh memilih pemimpin yang terbaik, dan mereka yang menjadi calon-calon pemimpin Engkau juga memberkati. Anak-anak Tuhan yang senantiasa menyerahkan dan memberikan waktu mereka untuk menjadi pemimpin daerah, juga Tuhan yang memberkati, agar mereka ketika terpilih Tuhan senantiasa boleh menyatakan rahmat Allah, kehendak Allah dan keadilan Tuhan di dalam pemerintahan yang mereka jalankan Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu boleh tercipta nyata di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih hari ini bersama-sama kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan segenap diri kami dan segala sesuatu yang kami jalan dalam kehidupan ini hanya ke dalam kehendak Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur sekaligus untuk perjamuan kudus. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripadamu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani, serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dalam pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, dengan diiringi menyanyi dari PKJ nomor 273 ayat 1-3, Ladang Menguning. Ladang menguning
Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Dan jemaat diundang bangkit berdiri. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu berlakulah adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mensupport channel kami, tekan subscribe, follow juga media sosial kami di Facebook dan Instagram. Tuhan Yesus memberkati.